niat puasa Ramadan. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati fardo lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja yang menjadi penghias raga kepada Allah Azza wa Jalla, dan puji yang menjadi penghias hati marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai berjuta-juta nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 12 bulan Allah ciptakan dalam 1 tahun, yang mana di dalam 1 tahun terdapat beberapa bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena di bulan Ramadan diturunkan kitab yang mulia, yakni kitab Al-Qur'anul Karim, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada manusia yang sempurna, manusia yang istimewa, manusia yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada bulan yang istimewa ini dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, di antaranya mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mencintainya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang cinta. Bahkan keimanan yang paling sempurna adalah keimanan yang dilandasi dengan cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan bagi orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaannya terhadap Allah. Dalam hadis dikatakan, ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal iman?" Qala an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada keduanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta sama dengan takwa, yang mana takwa adalah mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata Allah, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan menjauhi zina. Tetapi kalau kita tidak cinta kepada Allah, pasti kita akan mendekati zina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mencintai Al-Qur'an? Dalam kitab Nurul Mubin karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jelaskan dalam kitabnya, wa min alamas mahabbatu alaihi salatu wasalam an yuhibbal Qur'an alladzi atabi wa hadabi wahtada wa takhlaqa. Qala Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhul Qur'an. Dari Aisyah, hadirin rahimakumullah, dan di antara tanda cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipakai oleh Nabi untuk memberi petunjuk dan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an serta berakhlak Al-Qur'an. Sayyidah Aisyah berkata, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an.
Para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Mengapa? Karena seluruh kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena alangkah bahagianya bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat nanti. Dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dijelaskan, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran tidak hanya sebatas dengan kata-kata, tapi mencintai Al-Quran harus dengan berinteraksi dengannya. Dulu para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Mereka antusias mendengarkan wahyu yang disampaikan kepada mereka. Setiap deretan ayat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka bagaikan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat istimewa bagi mereka. Mereka rela meluangkan waktunya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena mereka tahu pahala bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, pahala bagi orang yang selalu mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia di akhirat nanti. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safar kiramin bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi lahu ajrani. Dan orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dengan susah payah akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu janganlah bersedih bagi orang yang masih belum lancar dalam baca Al-Quran, yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang masih terbata-bata dalam baca Al-Quran tapi sungguh-sungguh ingin bisa membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ada cara agar kita selalu mencintai Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak membaca kemukjizatan Al-Quran. Karena dengan itu hati kita akan terpaut dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca sejarah para sahabat, para ulama, para ahlul Quran. Karena dalam perjalanan hidup mereka terdapat uswah yang dapat diteladani dan inspirasi yang dapat kita ikuti. Yang keempat adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu senantiasa bersama dengan Al-Quran, karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa, zahabat bima'ufatal latif, uruku wasabatal ajar, insyaallah. Telah hilang, ada ulat-ulat telah basah dan telah diraih pahala, insyaallah.